Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4K1 EF2180 Sosioinformatika dan Profesionalisme akan mempresentasikan tugas besar rencana pengembangan perangkat lunak kami, yaitu Signify, aplikasi edukasi bahasa isyarat Indonesia dengan computer vision. Apa sih Signify itu? Jadi, Signify adalah aplikasi berbasis mobile yang berfokus pada edukasi bahasa isyarat Indonesia di Sindo, yang menawarkan pembelajaran mendalam dengan fitur pengenalan gestur yang diperagakan oleh pengguna dengan umpan balik visual secara real time. Fitur pada aplikasi dapat diakses secara gratis dengan pembatasan penggunaan harian yang dapat ditingkatkan melalui langganan berbayar yang mencakup fitur tambahan lainnya. Kode sumber tidak didistribusikan untuk umum dan kebebasan untuk modifikasi ataupun distribusi ulang aplikasi ini terbatas, sehingga termasuk aplikasi dengan lisensi freeware ataupun istilah lainnya freemium. Selanjutnya untuk latar belakang dari ini, eh, yang pertama bahasa isyarat Indonesia atau disingkat BISINDO itu merupakan bahasa ibu yang digunakan oleh komunitas tuli di Indonesia. Lalu hingga 1,95% penduduk Indonesia mengalami gangguan pendengaran dan 1,28% mengalami kesulitan bicara. Data ini diambil dari long form sensus penduduk tahun 2020. Nah, karena itu Bisindo itu penting untuk komunikasi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas tuli dan bisu. Akan tetapi, platform pembelajaran Bisindo saat ini kurang interaktif dan tidak memberikan umpan balik langsung saat pembelajaran. Selanjutnya, lalu target pengguna dari aplikasi kami ya adalah yang pertama yang tentunya komunitas tuli dan individu dengan gangguan komunikasi. Lalu tentu saja ada keluarga, pendidik, terapis, dan tenaga kesehatan yang membutuhkan Bisindo sebagai kemampuan utama atau kompetensi utama dalam eh, dalam kebutuhan pekerjaan profesionalnya. Lalu target yang terakhir adalah antusias bahasa isyarat atau yang ingin belajar bahasa isyarat secara mandiri. Lalu keunggulan dari aplikasi kami adalah belajar bahasa isyarat bisa dengan cara yang interaktif dan dengan didukung dengan computer vision. Lalu aplikasi ini juga menawarkan umpan balik langsung saat pembelajaran secara real time. Eh, yang terakhir, aplikasi kami mem, me- aplikasi kami memfasilitasi pengguna untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyeluruh dibanding dengan solusi-solusi yang sudah beredar di pasaran atau di internet. Lanjut. Fitur-fitur utama dari Signify, yang pertama adalah ada pengenalan gestur secara real time dengan umpan balik visual kepada pengguna menggunakan model computer vision. Pelatihan yang dikumpulkan. Lalu ada sistem pembelajaran yang terstruktur berbasis level. Ya, fitur ini disusun secara bertahap mulai dari gestur dasar seperti alfabet dan angka, kemudian hingga frasa kompleks dan percakapan sehari-hari. Lalu ada mekanisme gamifikasi melalui implementasi level pengguna, sistem poin, achievement, dan leaderboard yang menampilkan pengguna terurut dengan level tertinggi atau pencapaian tertinggi. Lalu yang terakhir ada Kamus Visual Bisindo yang merupakan database lengkap dari gerakan isyarat dengan video demonstrasi yang berkualitas tinggi dengan deskripsi detail. Kemudian lanjut ke teknologi yang digunakan pada aplikasi Signify. Aplikasi Signify memanfaatkan model YOLO 11 dari Ultratrix berbasis PyTorch sebagai inti deteksi bahasa isyarat Indonesia ataupun model utama dari aplikasi kami. Bagian front-end Signify dikembangkan menggunakan React Native yang sebagai framework cross-platform dapat secara konsisten dan responsif pada berbagai platform seperti iOS ataupun Android. Kemudian diintegrasi dengan TensorFlow.js yang memungkinkan interferensi model TensorFlow Lite
langsung di perangkat. Jika confidence score ataupun akurasi deteksi di bawah threshold, maka aplikasi beralih ke fallback yang mengirimkan data gambar ke API berbasis Face API yang menjalankan model YOLO 11 asli tanpa adanya quantization. Sisi backend Signify dirancang untuk menyimpan data secara aman dan efisien, menggunakan Fast API lagi dengan SQL Alchemy sebagai ORM sebagai penengahnya untuk mengelola interaksi dengan database relasional PostgreSQL. Untuk diagram alur programnya dapat dilihat pada bagian kanan ini. Jadi, jika awalnya itu dimulai dengan proses registrasi dan dimulai dengan pemilihan level pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan pengguna pada front end. Kemudian jika pengguna melakukan pencobaan gesture, maka akan digunakan kamera perangkat, kemudian dihubungkan dengan model YOLO 11 yang berjalan secara lokal. Namun jika tidak, akan beralih ke server-based inference pada pada Ultratik YOLO 11 yang asli menggunakan Fast API. Nah, kemudian terdapat juga user database connection yang menghandle seluruh data pengguna, baik itu level ataupun telah modul-modul apa yang telah dia pelajari pada PostgreSQL-nya ini. Next. User journey dalam aplikasi Signify dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran Bisindo yang komprehensif dan berkelanjutan. Awalnya diawali dengan App Store Discovery, sosial media, ataupun word of mouth. Kemudian si pengguna pun akan melakukan research ataupun membanding-bandingkan dengan aplikasi yang udah ada, apakah lebih baik atau tidak. Kemudian dia akan melihat review dan rating yang ada. Setelah itu dia akan mencoba sebagai free user. Setelah itu, ternyata ditelusuri sangat bagus dan bermanfaat bagi dia akan melakukan subscription ataupun langganan berbayar dan menjadi premium learner yang aktif. Setelah itu, dia akan melakukan loyalty programs dan menjadi premium user yang continue dan mengharapkan fitur-fitur baru yang akan dikembangkan oleh aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke link canvas dari aplikasi Signify itu sendiri. Masalah utama yang kami jawab adalah kurangnya akses pembelajaran Bisindo yang terstruktur dan interaktif, terutama karena mayoritas platform yang ada saat ini belum menyediakan feedback secara real time, padahal itu penting dalam belajar gestur. Solusi kami adalah platform berbasis AI Power Gesture Recognition yang memberikan pengalaman belajar yang gamified dan responsif. Kami mengusung value proposition belajar Bisindo dengan AI yang memberikan feedback real time kapan saja dan di mana saja. Keunggulan kompetitif kami adalah menjadi pionir di Indonesia dalam bidang ini, didukung oleh tim dengan keahlian khusus di bidang AI dan aksesibilitas. Target utama kami adalah komunitas tunarungu atau tunawicara, keluarga, serta pendidik di institusi khusus. Untuk menjangkau mereka, kami bekerja sama dengan komunitas tuli, sekolah luar biasa SLB, dan LSM. Sukses kami diukur lewat learning completion rate, gesture recognition accuracy, dan tingkat keterlibatan komunitas. Terakhir, model bisnis kami berbasis premium, subscription, dan donasi dengan struktur biaya yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan konten edukatif. Oke, selanjutnya dampak positif terhadap masyarakat. Yang pertama ada mendorong kesetaraan komunikasi. Signify sendiri itu diharapkan membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antara individu yang dapat mendengar dan mereka yang memiliki pendengaran. Lalu yang kedua ada peningkatan kesadaran. Signify dapat membantu dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pentingnya bahasa isyarat. Contoh skenario nyata penggunaan aplikasi kami ini pertama adalah seorang guru di sekolah inklusi menggunakan Signify untuk mempelajari dasar-dasar Bisindo agar dapat berkomunikasi dengan siswa tuli di kelasnya. Next. Selanjutnya ada dampak negatif pada masyarakat. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Signify sendiri membutuhkan perangkat smartphone dan koneksi internet yang stabil, yang mungkin tidak tersedia di daerah terpencil atau bagi individu dengan keterbatasan ekonomi. Yang kedua ada risiko privasi dan keamanan data. Signify memerlukan akses kamera dan mengumpulkan data gerakan tubuh karena Signify sendiri berbasis AI. Sehingga terdapat risiko pelanggaran privasi jika data tersebut tidak dilindungi dengan baik. Selanjutnya, standarisasi yang mengabaikan keberagaman lokal. Signify sendiri hanya
menggunakan satu versi Bisindo yang dianggap standar. Yang berarti kita akan mengabaikan kekayaan variasi, mengakibatkan kekayaan variasi terkikis dan mendorong homogenisasi bahasa. Yang terakhir ada ketergantungan dan akurasi sistem. Fitur pengenalan gestur yang sangat bergantung pada performa AI yang tidak selalu akurat. Kesalahan dalam pengenalan gerakan dapat mengakibatkan pembelajaran yang tidak tepat. Contoh skenario nyata pada kasus ini adalah seorang pelajar yang di daerah pelosok yang tertarik belajar bahasa Bisindo, namun jaringan internet tidak memadai, sehingga tidak dapat mengakses pembelajaran dan aplikasi Signify seperti teman-temannya yang di kota. Sehingga dia merasa frustasi karena sistem AI aplikasi gagal mengenali gesturnya yang akurat. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai dampak lingkungan. Pada Signify, keberlanjutan adalah inti dari desain teknis kami. Pertama, sudah kita ketahui bahwa kecerdasan buatan memakan energi yang cukup intensif. Melalui pendekatan Edgeverse yang kami pilih, alih-alih terus-menerus membebani server, kami memproses data pengenalan gestur langsung di perangkat pengguna dengan model yang lebih ringan. Hal ini secara signifikan memotong emisi karbon dioksida. Selain itu, sistem kami juga adaptif. Artinya, server hanya akan digunakan sebagai cadangan jika benar-benar diperlukan, seperti jika terjadi error. Jadi tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Oke. Yang kedua, ini kami membangun Signify sebagai progressive web application. Artinya, kami hanya perlu mengembangkan satu basis kode yang bisa berjalan di platform mana saja, yang juga memungkinkan dukungan untuk perangkat lama sehingga membantu mengurangi limbah elektronik. Terakhir, infrastruktur yang kami buat, kami rencanakan untuk bekerja secara optimal. Kami berencana menerapkan auto-scaling GPU yang hanya akan aktif saat dibutuhkan, serta penerapan CDN dan lazy loading untuk mengirim data dengan cara yang paling cepat dan hemat energi. Jadi semua ini adalah pilihan yang kami pilih untuk menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Next. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kepercayaan dan kepatuhan hukum yang menjadi fondasi Signify. Karena aplikasi ini sangat berhubungan dengan data pengguna seperti data biometrik, maka prioritas utama Signify adalah keamanan data. Kami patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan menerapkan persetujuan yang jelas dari pengguna. Dan kami memperkuat sistem yang kami buat dengan mengikuti standar keamanan global OWASP Top 10. Dari sisi bisnis, kami melindungi hak cipta aplikasi kami sambil menghormati lisensi dari pihak ketiga dari teknologi yang kami gunakan. Model bisnis premium, kami juga rancang sangat transparan untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu, yang terpenting, Signify adalah wujud dari amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan menyediakan teknologi yang mendukung kesetaraan komunikasi. Selain itu, kami juga berencana untuk melakukan kemitraan strategis dengan komunitas tuli Indonesia untuk memastikan aplikasi ini benar-benar relevan dan bermanfaat. Singkatnya, Signify dirancang agar aman, adil, dan inklusif secara fundamental. Kesimpulan dari tugas besar rancangan pengembangan perangkat lunak kami ini, yaitu aplikasi kami, Signify, merupakan inovasi teknologi pendidikan yang menggabungkan kecerdasan buatan, dalam hal ini computer vision, dengan kebutuhan nyata teman disabilitas di Indonesia. Tidak hanya menawarkan solusi teknis, namun juga memiliki misi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, khususnya terhadap teman-teman disabilitas kami ini. Kemudian Signify memberikan kontribusi signifikan melalui apa? Yaitu democratization akses pembelajaran Bisindo ya melalui teknologi mobile yang terjangkau. Karena pada saat ini hampir seluruh penduduk Indonesia memiliki perangkat mobile. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran dengan feedback real-time yang akurat. Kemudian penguatan komunitas melalui gamifikasi dan kontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa isyarat sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, bagaimana prospek masa depannya? Signify memiliki potensi keberlanjutan dan pengembangan yang luas, termasuk ekspansi ke bahasa isyarat reguler lainnya, seperti bahasa daerah ataupun bahasa luar. Integrasi dengan teknologi augmented reality untuk pengalaman pembelajaran yang lebih imersif. Dan selain itu,
untuk keberlanjutan lainnya, yaitu seperti dampak-dampak yang telah dijelaskan pada bagian lingkungan, yaitu penerapan edge computing dan green computing yang ramah lingkungan, sehingga mendukung secara sinergis keberlanjutan yang diinginkan itu. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk yang telah memperhatikan hingga akhir.